Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 0801192123 dari kelas IKM 10 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana pemukiman atau pengungsian dan logistik. Sarana pengungsian. Tempat penampungan yang bebas dari dampak bencana harus dilengkapi dengan kebutuhan dasar hidup yang saniter. Dalam merencanakan dan melokasikan para pengungsi di lingkungan yang baru, harus mempertimbangkan dampak kesehatan lingkungan yang akan dihadapi dan yang akan mereka timbulkan di lingkungan tersebut. Yang pertama, kualitas pemukiman dan kesehatan. Kualitas pemukiman bagi para pengungsi memberikan dampak yang besar pada kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, tempat bernaung jangka pendek. Untuk jangka pendek, bangunan yang masih berdiri kokoh dan aman pasca bencana dapat digunakan. Misalnya bangunan sekolah, tempat ibadah, kantor, dan gedung olahraga. Pengadaan logistik saat kedaruratan bencana. Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat sehingga manajemen logistik mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Yang pertama, dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan. Yang kedua, sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara. Yang ketiga, distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus, antara lain karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana. Yang keempat, inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus. Yang kelima, memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana. Selanjutnya, koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang terbatas. Kemungkinan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri atas komando yang berwenang. Dan yang terakhir, memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien. Faktor utama pendukung lancarnya logistik penanggulangan bencana yaitu kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat. Perlu mempertimbangkan faktor politis dan konflik di masyarakat. Dan yang terakhir, efektivitas sistem logistik dan peralatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem informasi dan pengendaliannya. Rantai pasokan dalam sistem manajemen logistik dan peralatan berdasar kepada tempat atau titik masuknya logistik, gudang utama, gudang penyalur, dan gudang penyimpanan terakhir di pos komando. Proses manajemen logistik dan peralatan. Yang pertama, perencanaan atau inventarisasi. Kebutuhan proses inventarisasi kebutuhan adalah langkah-langkah awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, di mana, kapan, dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Yang kedua, pengadaan atau penerimaan. Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan. Yang ketiga, pergudangan dan penyimpanan. Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara, penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan
pada waktu itu. Yang keempat, pendistribusian. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan, maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung, yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pengurus LPB. Yang kelima, pengangkutan. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan, termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Yang keenam, penerimaan di tujuan. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan adalah mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima, mengecek kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang, mencatat terdapat pemberangkatan, tanggal, waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang, membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan. Yang ketujuh, penghapusan. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan ke pemilikannya atau tidak dapat digunakan, atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang, atau musnah, dapat dilakukan penghapusan. Yang kedelapan, pertanggungjawaban. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.